Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma DES atau Data Encryption Standard pada mata kuliah Keamanan Informasi yang beranggotakan Febrian Rizky Adisutio, Nurul Fajri, Hanifah Putra, Lucy Diah Wiranti, dan saya sendiri Widya Mulida Putri. Baiklah, materi pertama langsung saja saya sendiri yang akan menyampaikannya. Yang pertama yaitu pengertian DES. Data Encryption Standard atau DES ialah algoritma kriptografi untuk proses enkripsi yang tergolong ke dalam jenis cipherblok. DES ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pemrosesan kunci, yang kedua enkripsi data 64 bit, dan yang ketiga yaitu deskripsi data 64 bit. DES biasanya digunakan untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Contohnya yaitu enkripsi PIN pada mesin ATM dan transaksi perbankan lewat internet. Bahkan, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada di Amerika Serikat seperti Department of Energy menggunakan DES untuk melindungi penyebaran data mereka. Lanjut. Adapun sejarah pengembangan dari DES ini yang pertama itu pada tahun 1960. IBM melakukan riset yang disebut Lucifer yang dipimpin oleh Horst Feistel. Lucifer dikenal sebagai algoritma blok cipher dengan pengoperasian pada blok 64 bit dengan menggunakan ukuran kunci 128 bit. IBM mengembangkan suatu sistem enkripsi yang dikomersilkan dan menghasilkan versi dari Lucifer yang bersifat menentang pemecahan algoritma kriptografi. Proyek ini dipimpin oleh Walter Tuchman. Tahun 1971, proyek ini pun berakhir dan dijual pada sebuah perusahaan di London. Kemudian pada tahun 1973, National Bureau of Standards atau NBM, sekarang menjadi National Institute of Standard Technology atau NIST, mengeluarkan proposal cipher sebagai kandidat untuk cipher standar nasional. Algoritma ini disetujui oleh NIST, oleh NBM diperkuat dengan penilaian oleh NSA Amerika Serikat. Tahun 1977, algoritma DES menjadi salah satu proposal terbaik dan undang-undang atas penggunaannya yaitu PUB 46 yang diterbitkan pada 15 Januari 1971. Kemudian pada tahun 1960, lanjut Bang. Kemudian pada tahun 1976, DES terpilih sebagai standar yang dipakai pemerintah dengan authorized untuk menggunakan atas nama US Government Communication. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai 1999, 70.000 komputer di internet berhasil menjebol salah satu kunci DES. Maka tahun 2001, NIST mengganti DES menjadi AES atau Advanced Encryption Standard sebagai standar nasionalnya. Lanjut. Adapun elemen pembangun dari DES, yang pertama yaitu aritmatika moduler, merupakan operasi matematika yang diimplementasikan pada metode kriptografi. Operasi yang sering dipakai adalah proses penjumlahan modulo 2 dari operasi sort. Jaringan Feistel merupakan metode yang umum digunakan pada algoritma kriptografi cipherblok. Fungsi F ialah bagian utama yang berfungsi pemetaan string input menjadi output. Yang ketiga yaitu Xbox, merupakan suatu tabel substitusi yang digunakan pada algoritma cipherblok. DES menggunakan 8 buah Xbox dengan masing-masing tabel terdiri dari 4 baris dan 16 kolom yang setiap Xbox menerima input 6 bit dan output 4 bit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bang Nurul Fajri. Kepada Bang Nurul Fajri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu adalah cara kerja algoritma DES. Cara kerja dari algoritma DES ini adalah mengubah pesan yang dapat dipahami. Pesan yang dapat dipahami itu berupa pesan teks
biasanya disebut dengan plaintext, ke bentuk lain yang dapat dipahami dan dibaca oleh manusia. Nah, proses mengubah plaintext menjadi ciphertext disebut dengan enskripsi. Nah, untuk proses deskripsi caranya sama seperti proses enkripsi. Yang menjadi plaintext-nya adalah pesan yang sudah dienkrip. Nah, kemudian untuk penggunaan key-nya dibalik urutannya, yaitu dari 16 ke 1. Nah, hasil dari proses decrypt adalah pesan awal yang akan dienkrip. Lanjut. Nah, cara kerja dari algoritma DES sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah blok plaintext kita permutasi dengan matriks permutasi awal atau biasa disebut dengan initial permutation. Nah, setelah kita permutasi, nah kemudian kita enchippering sebanyak 16 kali, 16 putaran. Nah, setiap putaran itu menggunakan kunci internal yang beda-beda. Nah, jadi hasil dari enchippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation menjadi blok ciphertext. Lanjut. Nah, saya akan jelaskan sedikit cara kerjanya. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan, yang pertama itu adalah initial permutation atau permutasi awal. Nah, tadi tujuan dari permutasi awal ini adalah untuk mengacak plaintext dengan cara mengubah urutan bit yang dikandungnya. Nah, dari plaintext tadi itu nanti kita ubah ke bentuk biner. Nah, setelah ke bentuk biner, nanti urutannya itu kita acak sesuai dengan tabel dari permutasi awal ini atau initial permutation. Nah, standarisasi dari tabel itu sudah baku. Nah, misalnya kan ini bit ke 58 tuh nanti jadi bit pertamanya setelah diacak. Dan seterusnya hingga ke bit ke-7. Nah, adapun skema pembangkitan kunci internal. Nah, yang pertama tadi kita permutasi, kita dapat hasilnya itu C0, kita dapatkan hasilnya, kemudian kita bagi jadi C0 dan D0. Nah, setelah itu kita lakukan pemutaran ke kiri atau left shifting. Nah, nanti kita lakukan pemutaran kiri dari C0 dan D0 itu sampai C16 dan D16. Lanjut. Nah, pembangkitan kunci internal. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Nah, kemudian saat memasuki tabel PC1, nanti untuk kunci internal itu diubah menjadi 56 bit. Nah, sudah seperti yang dijelaskan, nanti setelah itu kita bagi dua. Nah, caranya itu nanti setiap bit kelipatan ke-8-nya itu kita buang. Jadi setiap kelipatan ke-8, 16 dan seterusnya itu tidak ditulis. Nah, makanya jadi 56 bit. Kemudian kita bagi dua menjadi C0 dan D0. Nah, tadi kan sudah kita bagi menjadi C0 dan D0, kemudian baru kita lakukan left shifting, digeser ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit sesuai dengan tabel pergeseran berikut. Nah, nanti setelah kita lakukan left shifting dari 1 hingga 16, nanti kita dapat hasilnya itu dari C0 tuh hingga C16 dan D0 sampai dengan D16. Nah, setelah kita melakukan left shifting atau pergeseran bit, maka masing-masing dari CI dan DI itu kita gabung lagi. Jadi kita gabung dengan C1 dan D1-nya, C2 dan D2, dan seterusnya hingga 16. Dan kita permutasi kembali dengan menggunakan matriks PC2 berikut. Nah, ini sama dengan tabel-tabel lainnya, ini sudah baku standarnya. Nah, nanti setelah kita permutasi lagi, nah hasilnya itu kita dapatkan K1 hingga K16. Nah, kita sudah lakukan tahap pertama yaitu initial permutation. Nah, tahap kedua itu adalah enchippering. Nah, secara matematis, satu putaran des itu dinyatakan sebagai rumus berikut, yang dimana LI itu sama dengan
RI-1. Nah, jika kita ingin mencari nilai L-nya, maka kita lakukan R1-1. Nah, dan untuk R1-nya, maka LI per min 1-nya kita XOR-kan dengan pastel RI-1, KI. Nah, penjelasan dari skema NC pairing itu, jadi itu merupakan fungsi ekspansi yang memperluas blok RI-1 yang panjangnya 32 bit menjadi 48 bit. Nah, jadi sederhana itu ekspansi itu adalah perluasan. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut atau skema berikut yang dimana RI itu nanti akan kita lakukan perluasan. Nah, RI itu nilainya 32 bit, maka kita lakukan perluasan menjadi 48 bit. Nah, setelah kita lakukan perluasan, kita dapat nilai ekspansinya, kemudian kita XOR-kan dengan nilai K tadi, nilai kunci eksternal. Setelah kita dapatkan nilai dari XOR itu menjadi vektor A. Nah, setelah dari vektor A, kemudian kita bagi nilai-nilainya itu ke 8 kelompok, yang dimana setiap kelompok itu terdapat 6 bit. Nah, nanti kita lakukan matriks substitusi menggunakan tabel SBOX. Nah, setelah kita lakukan substitusi, kita dapatkan vektor B 32 bit dan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ini dia tabel ekspansi tadi, tabel perluasan, yang dimana nanti yang 32 bit itu menjadi 48 bit itu menggunakan tabel ekspansi ini. Nah, kan bisa dilihat tuh, 1, 2, 3, 4, kita lakukan perluasan, itu penambahan. Yang 4 menjadi 5, kemudian 8, 9, 12, 13, dan seterusnya. Nah, kalau untuk nilai yang 32, karena bitnya itu bernilai 32 maksimalnya, jadi kita kembali lagi ke nilai 1. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri itu kebalikannya, kita kurang 1. 1 ke 32, 5 ke 4, dan seterusnya hingga 29 ke 28. Nah, nanti hasil ekspansi tersebut yang panjangnya 48 bit itu kita XOR-kan dengan nilai KI yang panjangnya juga 48 bit dan menghasilkan vektor A yang panjangnya tentunya 48 bit juga. Lanjut. Nah, setelah kita dapatkan vektor A, maka kita lakukan matriks substitusi, yang dimana kita menggunakan tabel XBOX dalam pengelompokannya. Jadi vektor A itu kita kelompokkan menjadi 8 kelompok, yang dimana masing-masing panjangnya itu 6 bit. Nah, dan kita input, kemudian kita lakukan proses substitusi. Nah, proses substitusi dilakukan dengan menggunakan 8 buah kotak XBOX atau tabel XBOX. Jadi setiap kelompok itu menggunakan beda-beda tabel SBOX. Misalnya kelompok 1 menggunakan SBOX pertama, kelompok kedua menggunakan SBOX kedua, dan seterusnya hingga pensubstitusian itu selesai. Nah, kemudian bit awal dan akhir pertama akan menggunakan S1 dan 6 bit selanjutnya akan menggunakan S2 dan seterusnya, hingga bit awal dan akhir menentukan baris dan 4 bit di tengah akan menentukan kolom yang akan dipilih. Nah, ini dia tadi tabel SBOX yang disebutkan. Ini adalah tabel S1 sampai S4, S5, dan seterusnya sampai S8. Nah, setelah kita dapatkan, setelah kita lakukan matriks substitusi, maka kita dapatkan hasilnya itu menjadi vektor B. Nah, kemudian vektor B itu kita lakukan permutasian lagi menggunakan tabel PBOX. Nah, setelah kita permutasikan, maka kita dapatkan nilai PBI-nya. Nah, hasil dari PBI tadi kita XOR dengan nilai LI untuk menghasilkan nilai RI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jika ingin mencari nilai LI-nya itu, maka kita dapatkan dengan nilai RI-1. Nah, dan jika untuk menghitung nilai RI-nya, itu kita dapatkan dengan LI-1 di-XOR-kan dengan pastel RI-1, KI, dan seterusnya hingga ke 16 putaran itu
kita dapatkan L1, L16, dan R1 hingga R16. Nah, terakhir itu kita lakukan initial permutation terakhir. Nah, setelah kita gabungkan hasil dari R16 dan R16 itu, kemudian kita permutasi dengan tabel initial permutation -1. Nah, sehingga kita dapat hasil dari ciphertext-nya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari cara kerja algoritma DES. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kerja algoritma DES. Selanjutnya, yaitu rekan saya akan menjelaskan tentang langkah pengerjaan algoritma DES secara manual dan codingan programnya. Kepada rekan saya, Bang Fajri, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Terus selanjutnya kita akan mencari pada sebuah contoh pengerjaan algoritma DES secara manual, yang dimana kita akan mengikuti alur kerja pada langkah kerja yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Oke, baiklah. Yang pertama, kita sudah menentukan nih plain text sepanjang 64 bit. Kemudian key atau kuncinya juga sepanjang 64 bit. Nah, di sini saya menggunakan plain text-nya itu Winsuska, kemudian untuk key-nya itu 156 aman, yang dimana di sini sudah terdiri panjangnya yaitu sama-sama 64 bit. Oke, kita langsung masuk ke proses atau langkah yang pertama. Nah, di sini ada beberapa langkah nantinya yang akan kita gunakan hingga dapatlah hasil ciphertext-nya. Oke, kita memasuki langkah 1, yang dimana pada langkah 1 ini kita akan mengubah plain text ke dalam bentuk biner. Kemudian juga kita akan mengubah key atau kunci ke dalam bentuk biner, yang dimana untuk mengubahnya kita menggunakan standar kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, yang dimana di sini sudah kita dapatkan bentuk atau angka-angka biner dari plain text dan key di sini. Oke, setelah kita mengubah plain text dan key ke dalam bentuk biner, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang kedua. Oke, nah langkah yang kedua ini seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, kita akan melakukan initial permutation atau IP pada bit plain text, yang dimana ini adalah tabel atau matriks dari initial permutation. Nah, tabel ini sudah dibakukan oleh algoritma DES, yang dimana di sini sudah terdapat pola tersendiri dari tabel initial permutation ini. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel pada angka yang atas di sini, pada matriks yang atas, kita bisa lihat dia adalah 58, 50, 42 sampai dengan 8. Ini adalah merupakan angka genap semua. Kemudian yang di bawah di sini dia merupakan angka ganjil. Kemudian di sini antara jarak 7 ke 15 ke 23 ke 31 adalah jarak 8, 8 dan 8. Nah, ini adalah tabel baku dari algoritma DES itu sendiri yang polanya seperti itu. Nah, mungkin untuk setiap tabel dari algoritma DES itu mempunyai pola yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja. Kita akan melakukan initial permutation. Berarti kita akan mengacak bit plain text tadi menggunakan tabel IP ini. Nah, caranya tuh seperti ini. Ini adalah ini adalah angka 58. Nah, 58 ini akan kita cari pada urutan bit plain text di sini. Nah, seperti yang kita lihat pada arah panah di sini, ini adalah baris ke-58. Nah, baris 58 ini akan kita letakkan ya pada urutan yang pertama. Nah, ini adalah urutan yang pertama untuk menghasilkan nilai IP baru. Nah, untuk yang 50 di sini pada baris ke-50 akan kita letakkan pada urutan yang kedua. Dan seterusnya sampai dengan urutan 7. Nah, urutan 7 ini kan 0. Coba kita cek, kita hitung di sini pada plain text-nya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0 kan, berarti di sini adalah kita letakkan pada baris yang terakhir. Oke, nah, mungkin caranya seperti itu untuk proses mengacaknya. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai IP baru atau sudah plain text yang sudah diacak tadi, akan kita bagi dua, menjadi bagian atas atau L0 dan bawah R0.
Nah, masing-masing menjadi 32 bit. Berarti di sini adalah R0, kemudian di bawah adalah R0. Nah, hasilnya dia seperti ini. Oke, kita akan masuk ke langkah yang ketiga nih. Nah, di langkah yang kedua tadi, pada langkah kedua dan yang pertama, kita sudah mengubah plain text ke bentuk biner dan mengacaknya. Kemudian untuk proses plain text kita stopkan di situ dulu. Kita akan lanjut ke proses key-nya atau kuncinya. Nah, kunci tadi kan sudah kita ubah juga menjadi plain text kan, menjadi biner. Kemudian di sini kita akan mengenerate key atau mengenerate kuncinya, yang dimana kunci awal tadi adalah 64 bit. Ini adalah kunci eksternal. Kemudian kita akan melakukan pengacakan serta pemilihan atau pemotongan menggunakan tabel permutation choice 1. Nah, permutation choice ini adalah permutation diacak, kemudian choice dipilih atau dipotong, sehingga dia mendapatkanlah kunci internal yang baru sepanjang 56 bit. Untuk tabel permutation choice 1 ini, dia juga sudah baku dan memiliki pola tersendiri. Nah, caranya itu sama seperti yang cara pada pengacakan menggunakan tabel IP tadi, di mana di sini pada urutan ke-58, pada urutan ke-57 di sini akan kita alihkan pada nilai baru, yaitu kita jadikan dia urutan yang pertama. Kemudian yang 49 kita akan letakkan pada urutan yang kedua sampai seterusnya. Dan bisa kita lihat di sini pada angka-angka warna merah ini merupakan kelipatan 8. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa pada permutation choice ini pada angka kelipatan 8, 16, 32 dan seterusnya dia tidak akan dipakai. Seperti yang kita lihat di sini, kita cari dia tidak ada angka 8, kemudian 16, 32, kemudian di sini 24 juga tidak ada, karena kelipatan 8 tidak akan kita pakai, sehingga dia akan menghasilkan 56 bit pada kunci baru ini. Oke, nah selanjutnya setelah kita mendapatkan kunci internal sepanjang 56 bit, kita akan bagi dua nih. Kita akan bagi dua menjadi C0 dan D0. Oke. Nah, selanjutnya kita memasuki langkah yang keempat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C0 dan D0 tadi, kita akan melakukan pergeseran ke kiri atau left shift pada C0 dan D0 dengan menggunakan pola pada tabel left shift seperti ini. Nah, di sini kan adalah putaran ke I. Berarti pada putaran yang pertama atau putaran ke-1, kita geser sebanyak 1 kali. Kemudian pada putaran kedua, kita geser sebanyak 1 kali. Kemudian pada putaran ketiga sampai ke-8 kita geser 2 kali. Kemudian sampai ke-16 kita akan melakukan pergeseran. Oke, nah untuk itu coba kita lihat bagaimana cara pergeseran left shift. Nah, cara pergeseran itu seperti ini. Seperti yang kita lihat, kita mendapatkan nilai C0 tadi kan, yang sudah kita dapatkan. Nah, C0 ini akan kita geser. Pada tabel left shift ini, pada putaran pertama akan kita geser 1 kali. Berarti di sini kita akan geser 1 kali. Nah, bisa kita hitung di sini, tabel nolnya ada berapa, angka 0 ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ada 8. Berarti kita lakukan pergeseran ke kiri 1 kali. Berarti di sini otomatis nolnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti nolnya tinggal 7 kan. Pada 0 yang di sini 8, di sini tinggal 7. Berarti angka 0 yang di depan akan kita geser dia ke belakang. Akan kita geser ke belakang sehingga yang belakang di sini yang awalnya dia adalah 4 angka 0 menjadi 5. Nah, itu proses pergeserannya seperti itu. Kemudian pada C2 sama, akan digeser 1 kali. Kemudian pada C3 dia akan digeser 2 kali. Berarti di sini dia akan digeser 2 kali. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini 00 kan, berarti di sini langsung 1, 1. Berarti di sini untuk angka yang depannya sudah digeser ke belakang. Oke, dan sampai seterusnya sampai ke C16. Nah, seperti yang kita lihat, polanya dia akan kembali ke nilai awal. Tengok yang bisa kita lihat di sini. Ini nilainya sama dengan nilai C0. Dia akan kembali ke awal setelah melakukan pergeseran left shift tadi. Dan untuk D0 sampai D16 caranya sama untuk melakukan pergeserannya.
Oke. Nah, setelah kita mendapatkan CI dan DI tadi, C1 sampai C16 dan D1 sampai D16, kemudian kita akan gabungkan CI dan DI tadi, akan kita gabungkan menjadi satu. Menjadi CI 1 dan DI 1, kemudian CI C2 dan D2, kemudian sampai C16 dan D16. Oke. Kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya. Nah, setelah kita gabung tadi kan, kita akan melakukan permutation choice lagi. Yang dimana permutation choice CI-DI 56 bit menjadi CI-DI 48 bit. Nah, CI-DI 48 bit ini adalah kunci atau K1 sampai K16 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi untuk melakukan proses encipering. Oke, nah caranya itu sama untuk melakukan permutation choice 2 ini. Bisa kita lihat di sini. Untuk melakukan permutation choice ini, kita akan melakukan pergeseran lalu pemotongan juga dengan menggunakan tabel baku dari algoritma DES, ini permutation choice 2. Nah, di sini bisa kita lihat pada urutan 14 di sini akan kita letakkan pada urutan pertama, pada kunci K1. Kemudian 17 akan kita letakkan pada urutan yang kedua, dan seterusnya sampai 32, sehingga menghasilkan perpotongan menjadi 48 bit. Dan ini untuk K1. Kemudian untuk K2, dia akan dilakukan pada nilai C2 dan D2 ini, sehingga dia mendapatkanlah hasil K1 sampai dengan K16 untuk kita gunakan pada proses encipering. Karena algoritma DES itu sendiri kan tadi dia akan menggunakan kunci pada proses encipering itu berbeda-beda, sehingga inilah kita dapatkan kunci yang berbeda-beda. Oke, setelah kita mendapatkan nilai K1 dan K16 ini, K1 sampai K16, kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Nah, di sini adalah hasil permutasi CI dan DI 56 bit tadi menjadi CI-DI atau K48 bit menggunakan tabel permutation choice 2 tadi. Nah, ini adalah hasil dari K1 hingga K16. Oke. Untuk langkah yang kelima, kita akan kembali kepada proses plaintext tadi. Nah, di sini di proses K tadi kita sudah mendapatkan kunci yang berbeda-beda nih, kunci 1 hingga kunci ke-16. Selanjutnya proses yang untuk K atau kunci kita stopkan sampai di situ dulu. Kita akan kembali ke proses plaintext tadi yang dimana kita sudah mendapatkan R0 dan L0. Nah, kita lakukan ekspansi pada langkah kelima ini untuk mendapatkan RI berdasarkan tabel ekspansi ini. Nah, RI ini nantinya akan kita dapatkan melalui beberapa proses, yang dimana untuk proses yang pertama ini kita akan melakukan perluasan menggunakan tabel ekspansi. Nah, di sini kan sudah ada nih R0 yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian kita akan lakukan ekspansi atau perluasan. Nah, pola perluasan ini sudah dijelaskan juga oleh teman saya tadi di cara kerja atau alur kerjanya, yang dimana ini adalah urutan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 32. Namun dia melakukan perluasan ke kanan satu kali ditambah satu, kemudian yang sebelah kiri ini dia dikurangi satu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah 4, 5, kemudian 8, 9, 12 dan 13. Berarti dia ditambah perluasan sebanyak satu kolom ke bawah. Kemudian di sini juga satu kolom ke bawah. Berarti dua kolom ke bawah. Dua kolom akan dilakukan perluasan. Sehingga dia mendapatkan 48 bit, yang dimana untuk caranya itu sama. Pada baris ke-32 di sini akan kita jadikan dia pada baris yang pertama pada nilai ekspansi R0 ini. Kemudian satu juga sama, ini adalah satu, di sini akan kita letakkan pada baris kedua dan seterusnya sampai baris ke satu lagi di sini. Oke, nah setelah itu kita akan masuk ke proses yang selanjutnya nih. Kita akan melakukan iterasi untuk mendapatkan AE. Nah, iterasi ini dia akan sampai ke putaran 16. Nah, inilah dia akan sudah
masuk ke proses enchippering. Pada langkah 5 ini dia sudah memasuki proses enchippering selama 16 kali putaran tadi. Oke, nah di sini kita akan melakukan XOR dari R0 yang sudah diekspansi tadi dengan K1. Ada kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk melakukan XOR ini, dia mempunyai pola seperti ini. Apabila dia bernilai sama, angka di sini bernilai sama, dia akan menghasilkan 0. Jika kedua angka ini berbeda, maka dia akan menghasilkan 1. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada ekspansi R0-nya 0, kemudian K1-nya 0, maka dia A1-nya adalah 0. Kemudian jika di sini 0, di sini 1, maka dia 1 karena dia berbeda. Kemudian coba kita lihat di sini lagi. Nah, di sini ada 1 dan 1. Dia bernilai sama. Maka hasilnya adalah 0. Nah, caranya itu seperti itu sampai dia mendapatkan nilai AI. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki proses pada langkah yang ke-6. Nah, pada langkah kan sudah mendapatkan nilai A1 atau AI tadi. Kemudian AI ini akan kita masukkan ke dalam tabel Xbox untuk mendapatkan BI. Nah, tapi sebelumnya AI ini akan kita bagi dulu menjadi 8 blok atau 8 grup, yang dimana setiap grup ini akan terdiri dari 6 bit biner, angka biner. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah satu kelompok. Kemudian di sini adalah kelompok kedua sampai dengan ke-8. Nah, pada kelompok-kelompok ini nantinya akan kita masukkan ke dalam tabel Xbox yang berbeda, yang dimana pada kelompok 1 atau blok 1 ini akan kita masukkan ke dalam Xbox 1. Kemudian pada blok 2 akan kita masukkan pada Xbox 2. Sampai dengan Xbox ke-8 maka akan kita pada grup 8 ini akan kita masukkan ke dalam Xbox yang ke-8. Oke, nah cara untuk pemasukannya atau melakukan substitusinya seperti ini. Kita akan menggunakan bit 6 bit pertama ini pada blok 1 akan kita masukkan ke dalam tabel Xbox 1, yang dimana kita akan menentukan baris yang pertama dan baris yang terakhir ini dia sebagai baris. Kemudian sisanya yang di tengah pada 4 baris ini adalah kolom. Sehingga 6 bit ini akan kita masukkan ke dalam Xbox, kemudian akan mengeluarkan atau nilai keluarannya menjadi 4. Oke, nah jadi polanya seperti ini. Ini pada barisnya 00. Maka bisa kita lihat di sini pada baris dia ada 4 baris yang dimana dihitung mulai dari 0. Berarti di sini 0, 1, 2, 3. Oke, nah di sini kan tadi pada baris yang pertama dan terakhir adalah 0. Maka pada baris yang pertama di sini. Kemudian kita lihat kolom. Kolomnya ya ini 1100 pada kolom ke-12. Berarti kita bisa hitung. Kolom di sini totalnya ada 16 yang dimulai dari 0. Berarti di sini kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 di sini untuk angka binarnya ya ini 1100. Coba kita lihat di sini angkanya ya ini 1100 pada kolom ke-12. Oke, nah pada baris ke-0 kemudian kolom ke-12 dia didapatkanlah angka pada pertemuannya yaitu angka 5. Nah, inilah sebagai angka keluaran dari Xbox yang dimana ini akan kita konversi lagi menjadi bilangan biner 4 bit. Nah, di sinilah adalah luaran sama dengan 5, berarti luaran tadi nilainya 5, kemudian kita konversi menjadi biner 4 bit, sehingga menghasilkan nilai bit 5, nilai biner 5 ini adalah 0101. Oke, ini adalah sudah kita dapatkan pada kelompok 1. Kemudian pada kelompok 2 lagi, kelompok 2 akan kita masukkan ke dalam tabel Xbox yang kedua, berarti tabel di sini. Berarti yang ini tidak kita pakai lagi, berarti kita pakai yang di sini sesuai dengan urutan blok-bloknya. Untuk caranya dia sama, dia akan mencari baris, kemudian kolom, kemudian pertemuan dari baris dan kolom ini akan menjadi nilai luaran dari tabel dari Xbox. Kemudian
akan terus sampai ke Xbox 8 sehingga mendapatkanlah nilai yang baru, yaitu nilai BI di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya nilai BI ini akan kita permutasikan kembali, akan kita acak kembali menggunakan tabel Pbox di sini untuk menghasilkan nilai baru, nilai PBI atau nilai BI yang sudah dipermutasi atau diacak lagi. Nah, di sini tabelnya juga sama. Tabel-tabel di algoritma DES ini dia sudah baku dan memiliki pola tersendiri, yang polanya itu pastinya berbeda-beda dari satu sama lainnya. Dan untuk caranya itu sama, dia tidak ada proses perpotongan, dia hanya proses pengacakan saja. Berarti di sini baris ke-16 di sini akan kita tukarkan atau akan kita letakkan dia pada baris yang pertama. Kemudian yang 7 sama akan kita letakkan pada baris kedua. Dan sampai seterusnya hingga proses yang terakhir, ya ini pada baris ke-25 di sini akan kita letakkan pada baris yang terakhir. Oke, nah setelah kita mendapatkan nilai BI atau B1 yang sudah dipermutation tadi, sudah diacak, kemudian akan kita lakukan XOR dengan L0. Nah, L0 ini kita sudah dapatkan pada proses pembagian plain text tadi, atau pembagian plain text yang sudah diacak tadi, menghasilkan R0 dan L0 kan. Nah, R0-nya sudah kita proses, sudah kita dapatkan nilai PB1-nya, kemudian kita XOR-kan dengan L0. Oke, nah untuk proses XOR sama yang sebelumnya, yang dimana jika nilainya sama, dia akan bernilai 0. Jika nilainya berbeda, dia akan bernilai 1. Dan seterusnya begitu. Sehingga dia mendapatkanlah nilai R1 di sini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kan baru putaran ke-1 nih. Kita harus melakukan enchippering sepanjang atau sebanyak 16 kali putaran dengan menggunakan kunci yang berbeda-beda tadi. Kuncinya kan sudah kita dapatkan, kunci K1 sampai dengan K16. Nah, di sini dalam putaran selanjutnya kita mendapatkan L2 sama dengan R1. Berarti kita sudah mendapatkan nih L2-nya sama dengan R1. Berarti nilai L2 ini kita ambil dari nilai R1 di sini. Oke, nah, kemudian jika kita ingin mendapatkan R2, prosesnya ya ini L1 yang di XOR-kan dengan Feistel R1 dan K2. Nah, L1 ini berarti kita dapatkan dari RI yang sebelumnya. Berarti L1 ini kita dapatkan dari R0. Kemudian di XOR-kan dengan fungsi Feistel. Dengan Feistel R1 dan K2. Dan seterusnya sampai 16 kali putaran. Berarti logikanya tuh di sini, dia akan melakukan perputaran kembali. Ini kan sudah didapatkan R1. R1 ini sudah didapatkan. Kemudian dia akan kembali dia ke proses di sini. Nah, R1 ini akan kita proses kembali dari sini. Berarti proses enchippering dimulai dari sini lagi. Pada nilai R1 ini akan kita ekspansi lagi, akan kita perluas lagi. Kemudian kita lakukan iterasi, berarti iterasi ke-1 untuk mendapatkan iterasi kedua untuk mendapatkan A2. Kemudian sama kita masukkan Xbox, kemudian kita lakukan permutation, kemudian kita XOR-kan lagi dengan L1 untuk menghasilkan R2. Nah, ini baru R2 dan seterusnya dia sampai 16 kali putaran sehingga mendapatkanlah L16 dan R16 di sini. Oke, nah selanjutnya nilai L16 dan R16 ini akan kita pakai. Akan kita pakai pada proses langkah yang ke-8. Nah, di sini kita akan menggabungkan R16 dan L16, kemudian di permutation dengan tabel inverse initial permutation atau inverse permutation min 1 ini, atau IP1 ini, inverse permutation 1. Nah, caranya itu tadi kan kita dapatkan yang pertama dari L16 kemudian R16. Berarti kita lakukan proses reverse atau membalikkannya, yang dimana kita tulis dulu R16 urutannya, kemudian L16. Kemudian kita lakukan pengacakan kembali.
dengan tabel inverse initial permutation 1 di sini. Berarti di sini ini kan nilai R16 dan L16 pada baris ke-40 di sini akan kita letakkan pada urutan yang pertama. Kemudian dan seterusnya sampai yang ke-25 ini di sini pada baris 25 di sini akan kita letakkan pada baris terakhir. Nah, proses ketika kita sudah selesai melakukan pengacakan dengan menggunakan tabel inverse initial permutation ini, sehingga dialah menghasilkan ciphertext-nya. Ya, ini ciphertext-nya seperti ini. Kemudian ciphertext ini apabila kita konversi akan menghasilkan nilai heksadesimal seperti ini. Nah, ini adalah proses skema global yang ketiga. Tadi kan yang pertama melakukan initial permutation, kemudian yang kedua proses enchiffering yang panjang tadi, kemudian pada langkah yang terakhir ini adalah skema global yang ketiga, yaitu melakukan permutation dengan tabel initial permutation inverse initial permutation tadi, sehingga mendapatkanlah ciphertext dengan bentuk angka binar. Oke. Nah, mungkin itu selanjutnya kita akan coba masuk ke program algoritma DES dengan menggunakan bahasa Java. Oke, nah, kita langsung saja buka di sini. Nah, di sini saya sudah membuka text editornya dengan menggunakan Visual Studio Code, yang dimana di sini sudah terdapat 4 kelas. Yang pertama adalah subkey, kemudian encrypt, dan kemudian dash. Dash ini adalah kelas main-nya, kemudian di sini adalah kelas descript-nya. Nah, kita akan bahas satu persatu kelas di sini. Yang pertama akan kita bahas adalah subkey-nya, atau di sini adalah proses untuk mengolah kuncinya atau key tadi. Nah, yang dimana di sini kita sudah menuliskan masing-masing tabel atau matriks algoritma DES tadi, yang dimana ada tabel initial permutation, kemudian tabel ekspansi. Di sini saya tuliskan dengan di sini kami tuliskan dengan bit select, kemudian di sini ada tabel dari Xbox X1 sampai dengan S8. Kemudian ini adalah tabel P atau tabel P box tadi. Kemudian di sini ada tabel initial permutation inverse, kemudian di sini ada permutation choice 1, kemudian di sini ada tabel Leipzig tadi, kemudian di sini juga ada tabel permutation choice 2. Nah, perlu kita ingat bahwa di sini tabel initial permutation, bit select, kemudian tabel-tabel yang dilakukan untuk pengacakan, dia dikurangi 1. Di sini kan pada pada slide bisa kita lihat untuk tabel yang inverse initial permutation di sini kan 40. Sedangkan di program bisa kita lihat dia 39. Nah, dia dikurangi 1. Kenapa? Karena pada program dia menghitung indeks dimulai dari 0. Sedangkan pada proses manual dia dimulai dari 1. Maka dari itulah dia dikurangi 1. Sehingga nanti hasilnya hasil dari proses manual sama proses di program akan sama. Karena pada proses manual dimulai dari indeks 1, pada program dimulai dari indeks 0. Maka inilah dia dikurangi 1 pada tabel IP, kemudian di sini juga bit select dan seterusnya di sini. Oke, nah kita masuk proses yang pertama. Mungkin langkahnya agak untuk proses langkahnya mungkin tidak berurutan sama seperti yang cara manual tadi, tapi secara konsep dia sama. Oke, kita langsung saja ke proses yang pertama. Di sini, yang pertama kita akan mengonversi kunci atau key tadi ke bentuk biner dengan menggunakan metode text to binary di sini. Kemudian setelah kita mengkonversi dan mengubahnya menjadi binar, kemudian kita akan lakukan permutation choice 1 dengan mengacak kemudian memotongnya sehingga mendapatkan kunci internal yang baru 56 bit dengan menggunakan perulangan di bawah di sini. Nih perulangannya. Dengan menggunakan tabel PC1 tadi. Nah, di sinilah tabel permutation choice 1 tadi di sini. Sehingga dia mendapatkan kunci internal yang baru sepanjang 56 bit. Kemudian di sini akan kita bagi dengan pengkondisian di sini. Dengan pengkondisian if. Nah, jika dia masih di bawah 28, maka dia akan
masih di bawah 28, dia akan menghasilkan C0. Kemudian jika dia tidak, maka menghasilkan D0. Maka inilah proses pembagiannya. Kemudian selanjutnya, perulangan di bawah ini untuk mencari CI dan DI. Nah, kita kan sudah mendapatkan C0 dan D0 tadi. Selanjutnya, C0 dan D0 ini akan kita lanjutkan prosesnya untuk mendapatkan nilai CI dan DI selanjutnya dengan menggunakan tabel Lipschitz, yang dimana CI dan DI ini berarti C1 sampai C16, D1 dan D16 akan kita dapatkan pada proses perulangan di bawah di sini. Prosesnya sampai di sini. Nah, sehingga dia mendapatkan C1 sampai C16, kemudian D1 sampai D16 dengan menggunakan tabel Lipschitz. Nah, tabel Lipschitz juga kita dapatkan dari sini, sudah kita tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan CI dan DI hingga 16, lalu kita gabungkan kembali C1, D1, C2 dengan D2, dan seterusnya dengan menggunakan perulangan di bawah ini. Kemudian kita lakukan kembali permutation dengan tabel PC2 di sini. Sehingga dia mendapatkanlah nilai kunci 1 sampai dengan kunci 16. Oke, nah kita sudah mendapatkan kunci 1 hingga kunci 16 yang berbeda-beda untuk proses engineering nantinya. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki proses di sini. Nah, ini adalah proses mengubah plain text tadi dengan ke binary. Dengan cara mengubahnya itu string input menjadi char array, kemudian cari nilai integer per karakternya, lalu ubah nilai integer tersebut menjadi nilai biner ke bentuk string. Nah, jika string dari biner yang didapat masih kurang dari 9, maka ditambahkan 0. Nah, misalkan nih, kita menginputkan plain text masih di bawah 8 karakter atau masih di bawah 64 bit, maka otomatis dia akan ditambahkan spasi atau ditambahkan 0, spasi yang bernilai 0 gitu. Nah, kemudian di sini pada metode di sini ini adalah metode proses decrypt, yang dimana metode ini berfungsi untuk mengubah binar ke bentuk karakter semula. Oke. Nah, kemudian di sini pada metode di bawah ini dia karena kunci des hanya mengonversi 64 bit, oleh karena itu proses di sini dia akan menggabungkan string 64 bit dengan fungsi di bawah ini, dengan membuat array di mana panjangnya adalah panjang string input 64 bit, yang dimana berarti di sini dia sudah menentukan untuk panjang dari panjang dari string hanya 64 bit. Oke, nah setelah kita selesai nih, kita sudah mencari K1 sampai K16. Kita juga sudah mengubah teks plain text ke dalam bentuk binar. Kemudian kita akan masuk ke kelas encrypt di Java ini. Ini adalah proses enkripsinya. Nah, yang dimana yang pertama itu kita akan masukkan plain text dan key ke method. Kemudian kita akan mengubah plain text ke binar. Nah, plain text ke binar ini sudah kita jelaskan di sini tadi. Kita sudah mengambil dari fungsi dari metode di sini yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian bagi binar menjadi beberapa grup dengan 64 bit grup. Nah, ini juga sudah tadi bisa kita lihat. Nah, ini adalah proses grouping tadi. Sehingga dia mendapatkanlah plain text berukuran 64 bit. Oke, nah selanjutnya ini adalah proses enkripsi mulai dari sini. Dia menggunakan perulangan mulai dari sini. Nah, proses yang pertama ini kita akan simpan 64 bit string tadi menjadi array. Kita akan memasukkannya ke array. Kemudian setelah itu kita akan melakukan initial permutation pada 64 bit tadi dan mendapatkan L0 dan R0-nya. Nah, di sini adalah proses initial permutation awal tadi. Nah,
di sini adalah proses metodenya, yang dimana kita menggunakan tabel IP. Nah, di sini kita panggil dari kelas subkey tadi. Ini adalah tabel IP-nya. Kemudian setelah kita melakukan pengacakan di sini, akan kita bagi dua langsung menggunakan fungsi di bawah ini untuk menentukan L0 dan R0. Nah, jika masih di bawah 32, maka dia akan menghasilkan L0. Kemudian jika sudah tidak atau else, maka dia akan menghasilkan R0. Oke. Nah, dan selanjutnya setelah kita melakukan initial permutation ini, kita bisa masuk ke proses engineering karena di sini kan sudah kita dapatkan L0 dan R0-nya. Pada kelas subkey tadi kita sudah mendapatkan kunci 1 hingga kunci 16 yang berbeda-beda. Maka kita bisa lanjut ke proses engineering sebanyak 16 kali putaran. Oke, nah di sini yang pertama kita lakukan 16 kali step di bawah ini untuk mendapatkan L16 dan R16. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah proses engineering-nya. Selanjutnya, kita yang pertama akan melakukan bit selection atau ekspansi untuk mendapatkan hasil bit ekspansi dari R1. Nah, di sini adalah proses ekspansi dari nilai R0 tadi. Nah, nilai R0 tadi kan kita akan lakukan perluasan dengan menggunakan tabel ekspansi atau bit selection di sini. Dengan di sini kan metode di bawah ini berguna untuk menentukan LI dengan A-bit selection di mana nilai LI sama dengan RI yang dikurang dengan 1. Kemudian dia menampung ekspansi dari R1 ke variabel binary select di sini. Nah, inilah fungsi untuk mencari LI-nya. Kemudian di sini adalah proses ekspansi atau perluasannya dengan menggunakan tabel bit select di sini. Oke, nah setelah kita melakukan perluasan tabel ekspansi tadi, kita sudah mendapatkan RI yang sudah diperluas atau ERI pada skema polanya di sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk proses di sini. Kita akan melakukan XOR dari ekspansi RI tadi dengan subkey atau KI yang sudah kita dapatkan pada kelas subkey tadi. Nah, untuk proses XOR pada fungsi di bawah ini atau metode di bawah ini, dia digunakan untuk mengXOR-kan dengan susunan XOR array biner 1, kemudian array biner 2, dan array hasil. Nah, di mana jika kedua array pada indeks itu bernilai sama, maka pada array hasil yang sama akan bernilai 0. Kemudian jika tidak sama, dia akan bernilai 1. Nah, seperti pola XOR secara manual tadi di sini. Nah, jika dia bernilai sama, maka dia akan bernilai 0. Kemudian jika tidak, dia akan bernilai 1. Nah, oke, kemudian setelah dilakukan XOR, kita mendapatkan notasi baru nih. Kalau di secara manual tadi kita mendapatkannya BI. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggrouping sebanyak 8 grup dengan masing-masing grup itu terdiri dari 6 bit. Nah, di sini proses grup yang dimana proses grup ini setelah kita mendapatkan proses grup ini dengan fungsi di sini fungsinya. Nah, dimana untuk proses Xbox ini dimana setiap grup terdiri dari 6 bit sudah digrupkan adalah hasil dari XOR antara subkey dengan ekspansi dari RI tadi. Nah, kemudian setelah itu selesai dimasukkan ke dalam Xbox. Nah, proses di sini dia dimasukkan ke dalam Xbox yang dimana satu grup dia dimasukkan ke Xbox 1, kemudian grup yang kedua dimasukkan ke dalam Xbox yang kedua. Nah, Xbox di sini kita bisa lihat. Oke, nah untuk mencari Xbox yang seperti ini, pertama-tama kita akan cari tahu dulu nih baris dan kolom dari Xbox. Kemudian kita konversi tiap 6 bit
menjadi integer. Nah, di mana satu bit ini, satu bit pertama dan satu bit terakhir, dia adalah baris, kemudian yang di tengah sisanya adalah kolom. Nah, ini adalah banyaknya grup, jadi kita akan mengetahui baris dan kolom dari setiap grup di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan di bawah ini yang digunakan untuk mencari tahu isi dari baris dan kolom pada setiap Xbox. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilai S1 hingga S8 atau tabel Xbox-nya. Diubah menjadi biner dan ditambahkan 0 di depannya jika panjang setiap S-nya kurang dari 4. Oke, nah kemudian kita simpan pada array Xbox yang disimpan hanya pada rondenya saja. Berarti di sini dia menyimpan baris 1 dan fungsi di sini agar pemindahan S2 tidak setelahnya. Berarti di sinilah fungsi di mana dia akan mengarahkan setiap kelompok pada Xbox itu sendiri, pada Xbox 1, kemudian kelompok 2 pada Xbox 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita lakukan setelah kita mendapatkan Xbox, kemudian kita lakukan permutation dengan tabel P dan simpan pada variabel permutation. Nah, disinilah prosesnya itu di sini. Nah, ini adalah kemudian hasilnya di permutation. Nah, permutation ini dia mengarah ke metode yang tabel P di sini. Nah, ini tabel P box. Oke, nah setelah itu kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke metode di bawah ini. Nah, di mana metode di bawah ini digunakan untuk melakukan inverse index permutation atau inverse IP-1 tadi. Nah, di mana kita akan sudah mendapatkan tabel, kita sudah mendapatkan nilai R1, kemudian kita sudah mendapatkan nilai Xbox nih, kemudian kita lakukan permutation untuk mendapatkan R1. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, caranya sama, ini kan berarti proses engineering nih. Ini proses engineering selama 16 kali putaran di sini. 16 kali putaran. Nah, kemudian hasilnya di permutation kan. Kemudian setelah di permutation hasilnya kemudian dia di XOR-an lagi dengan L. Nah, L ini kita lihat di sini. Fungsi ini sama apabila dia bernilai sama akan bernilai 0, jika tidak akan bernilai 1. Oke, nah setelah melakukan XOR ini dapatkanlah hasilnya seperti ini. Dapatkanlah hasilnya kan hasil dari Xbox dengan tabel permutation Pbox tadi. Kemudian setelah didapatkanlah selama 16 kali putaran nih sudah mendapatkan L16 dan R16. Setelah itu kita akan memasuki proses yang selanjutnya, yaitu pada metode di sini tadi. Nah, metode di sini tadi dia akan melakukan inverse index permutation atau tabel inverse IP tadi dengan menggabungkan L16 dan R16 dengan strukturnya di reverse atau dibalik, di mana R terlebih dahulu kemudian baru L pada tabel inverse index permutation di sini. Nah, ini di bawah inilah untuk mendapatkan R16 dan L16 lalu tampung pada variabel di sini. Kemudian kita akan melakukan proses di bawah ini yang berguna untuk melakukan inverse index permutation lalu tampung pada array binary matrix inverse di sini. Berarti disinilah adalah proses untuk pengacakan kembali tadi dengan menggunakan tabel IP inverse di sini. Kita mengambilnya dari tabel di sini. Oke, nah setelah ini selesai, maka kita akan membuat variabel baru yang dimana untuk merubah array binary matrix inverse tadi menjadi string. Oke, nah setelah itu ini adalah proses enkripsi sampai selesai hingga dia mendapatkanlah proses ciphertextnya di sini yang diubah menjadi bentuk string. Nah, kemudian di sini adalah kelas main untuk menjalankan susunan atau cara kerja algoritma tadi, yang dimana di sini kita akan diminta untuk memasukkan pesan yang ingin di-encrypt. Nah, apabila pesan tersebut masih kurang 8,
maka dia akan ditambahkan dengan spasi hingga jumlahnya menjadi kelipatan 8. Karena dash itu dia akan memproses data sebesar 64 bit per blok, di mana 64 bit itu adalah 8 karakter. Nah, berarti jika dia masih kurang 8 karakter akan ditambahkan spasi yang bernilai 0. Kemudian kita juga diminta untuk menginputkan key yang diinginkan yang berjumlah 8 karakter juga. Apabila dia masih kurang 8, maka dia akan menampilkan lagi key harus terdiri dari 8 karakter. Nah, untuk itu coba kita langsung saja kita jalankan di sini. Oke, nah kita jalankan misalkan di sini kita masukkan plain text-nya sama Winsuska. Nah, ini sudah berjumlah 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah 8 karakter kan? Berarti dia tidak akan ditambahkan 0 lagi karena dia jumlahnya sudah 64 bit. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan kunci atau key-nya. Misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan masih kurang dari 64 bit. Coba kita pilih dari 8 karakter. Nah, bisa kita masukkan kuncinya misalkan 156 aman. Sama seperti yang tadi. Kita langsung saja. Oke, nah di sini. Nah, untuk urutannya mungkin sedikit berbeda pada secara manual tadi karena di sini pada program dia akan mengoutputkan atau memproses kunci terlebih dahulu. Tapi pada langkah-langkahnya sama saja, di mana ini adalah kunci internal yang sudah kita dapatkan menjadi 56 bit tadi. Kemudian dibagi menjadi dua, C0 dan D0. Kemudian dilakukan pergeseran ke kiri atau left shift sehingga mendapatkanlah CI1, DI1 hingga C16 dan D16. Kemudian digabungkan kembali dan akan mendapatkan K1 sampai K16 tadi. Ini adalah kunci yang berbeda-beda untuk proses enchippering. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini adalah tabel, ini adalah hasil dari initial permutation atau plain text yang sudah diacak tadi menggunakan tabel IP. Kemudian sudah kita dapatkan, ini harusnya kalau di proses encrypt tadi dia dibagi dua. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses enchippering yang dimana kita bisa mendapatkan L1 dan R1. Kemudian sampai selesai L16 dan R16 sehingga setelah ini selesai akan digabungkan dan di reverse tadi prosesnya, kemudian akan diacak lagi menggunakan tabel inverse initial permutation, kemudian barulah mendapatkan zipper blocks atau zipper block zipper text yang diubah menjadi string tadi. Nah, ini adalah zipper text-nya diubah menjadi bentuk string. Nah, kemudian di sini outputnya dia juga langsung mengubah descript menjadi encrypt. Nah, caranya itu untuk programnya dia sama seperti encrypt di sini. Untuk alur langkahnya itu sama. Nah, di dalam proses decrypt ini urutan dan prosesnya sama saja dengan proses encrypt yang dimana plain text-nya adalah pesan yang sudah di-encrypt. Kemudian untuk penggunaan key-nya dibalik urutannya. Jadi dari 16 baru ke 1. Kemudian hasil dari proses decrypt tadi adalah pesan awal yang di-encrypt. Nah, seperti kita lihat di terminal. Oke, mana terminal tadi? Kita jalankan ulang lagi bisa. Oke, kita lihat, kita masukkan kembali Winsuska misalkan, baru 156 aman. Oke, nah disinilah proses dari decrypt. Nah, decryptnya yang menjadi plain text-nya adalah zipper, kemudian key-nya di sini, kemudian dia akan melakukan proses yang sama seperti proses encrypt, sehingga dia akan menghasilkan deskripsi kembalian yang nilai plain text awal tadi, yaitu Winsuska. Nah, ini adalah proses decrypt dan encrypt pada algoritma DES menggunakan bahasa Java. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alur kerja cara kerja algoritma DES secara manual dan contoh programnya. Saya kembalikan ke moderator.
Nah, itu tadi langkah pengerjaan algoritma secara manual dan codingan pemrogramannya. Selanjutnya yaitu rekan saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma. Kepada rekan saya, Kak Lucy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma DES. DES telah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras, yaitu berupa chip. Chip tersebut dapat mengenkripsi 16,8 juta blok per detik atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES dalam perangkat lunak dapat mengenkripsi 32.000 blok per detik. Jika serangan pencarian kunci lengkap menggunakan prosesor paralel, 1 juta serangan dapat dilakukan dalam 1 detik. Jadi butuh total 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Kemudian algoritma DES juga diimplementasikan untuk citra digital. Citra atau foto merupakan suatu dokumentasi yang biasa disimpan dalam kurun waktu tertentu. Hampir semua aktivitas manusia dengan berbagai kehidupannya bisa difoto untuk dokumentasi. Dalam sebuah karya citra terdapat hak cipta fotografi. Hak cipta baik untuk dilindungi karena dalam dunia internet tingkat keamanan sebuah citra sudah melemah. Untuk menjaga keamanan citra, khususnya citra digital, dapat menggunakan kriptografi. Tahapan dalam algoritma DES dimulai dengan membentuk kunci. Kunci yang dimaksud adalah kunci internal yang dibangkitkan oleh kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Kemudian DES juga banyak digunakan di banyak aplikasi seperti PIN di mesin ATM dan transaksi perbankan online. Semua kartu debit dan kartu kredit yang beredar di seluruh dunia menggunakan algoritma kriptografi yang sama, yaitu Data Encryption Standard atau DES. Semua orang bisa mengetahui secara rinci algoritma DES, tetapi tanpa mengetahui kunci dari algoritma tersebut, mereka tidak dapat melakukan deskripsi. Dengan memberikan satu kunci kepada setiap kartu, keamanan kartu kredit atau kartu debit dapat diandalkan. Bahkan, organisasi instansi pemerintah Amerika Serikat seperti Department of Energy, Justice Department, dan Federal Reserve System menggunakan DES untuk melindungi penyebaran datanya. Baiklah, mungkin itu implementasi algoritma DES yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi implementasi algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari algoritma DES. Kepada rekan saya, Bang Hadifa, dipersilakan. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan tentang algoritma DES, selanjutnya kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan algoritma DES tersebut. Yang pertama yaitu kelebihannya sulit untuk diketahui oleh pihak luar, karena ini sangat susah, karena cuma yang mengetahui cuma pemilik dan yang akan tahu. Selanjutnya yaitu ukuran kunci relatif lebih pendek. Ketiga, sistem sandi lebih kompleks. Keempat, algoritma DES ini dirancang agar proses inskripsi dan deskripsi menggunakan waktu yang singkat. Namun, ada kekurangan dari algoritma DES ini. Yang pertama yaitu kunci harus dikirim melalui tempat yang aman dan pihak yang mengetahui harus menjaganya dengan aman. Yang kedua, kuncinya harus sering diubah di setiap komunikasi agar keamanan yang terjamin. Dan yang terakhir, jumlah bit pada kunci algoritma DES terlalu kecil sehingga rawan dengan serangan brute force. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari kelebihan dan kekurangan algoritma DES. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi penjelasan dari algoritma DES. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.